Dan saat ini pemirsa kita sudah terhubung dengan Febrian Ahmad langsung dari titik penyekatan Daan Mogot, Jakarta Barat. Febrian, bagaimana situasi penyekatan di sana saat ini? Apakah masih terjadi antrian panjang kendaraan? Syaza, untuk pergerakan kendaraan dari arah Tangerang untuk menuju ke DKI Jakarta di Jalan Daan Mogot memang kami melihatnya cukup dinamis, di mana tadi sore sempat terjadi antrian yang begitu signifikan. Kemudian pada menjelang malam hari sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, kendaraan sudah mulai berkurang. Kemudian menjelang pukul 9 malam kendaraan kembali padat untuk menuju ke arah DKI Jakarta yang berasal dari arah Tangerang yang melewati di Jalan Daan Mogot ini. Untuk itu petugas juga tetap bersiap siaga di lokasi ini. Total petugas yang dikerahkan tim gabungan ada sekitar 30, mulai dari Satpol PP, TNI dan juga Polri yang mengecek dan juga menanyai satu-satu dari tiap pengendara yang akan melintasi di ruas Jalan Daan Mogot. Adapun jika sesuai dengan aturannya untuk pengendara yang boleh melintas ini hanyalah tenaga kesehatan ataupun dalam keadaan darurat serta kendaraan yang membawa tabung oksigen ataupun alat kesehatan yang berhubungan dengan COVID-19 serta ambulans juga masih diperbolehkan untuk melintas. Untuk sektor esensial dan juga kritikal hanya diperbolehkan melintas pada pagi hari saja, yakni pada pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Namun kami tadi melihat pada kenyataannya bahwa di luar jam tersebut petugas tetap memperbolehkan beberapa pengendara esensial yang melampirkan STRP untuk melintas, mengingat kalau situasi di jalanan ini sudah begitu padat signifikan sehingga dikhawatirkan jika satu persatu mereka tidak diperbolehkan untuk melintas, ini dikhawatirkan bisa menimbulkan kepadatan dan juga menyebabkan kemacetan yang cukup panjang di Jalan Daan Mogot untuk menuju ke DKI Jakarta. Kami juga tadi sempat melihat bahwa ada sejumlah kendaraan taktis yang disiapkan, ada 2 totalnya, ini tentunya untuk mengantisipasi apabila dalam proses penyekatan ada sejumlah warga ataupun pengendara yang protes dan juga tidak ingin mengikuti aturan, sehingga kendaraan taktis tersebut disiapkan untuk dapat menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu pihak dari Satpol PP juga berjaga di lokasi ini, di mana nantinya selain akan ada penyekatan dan juga jika yang tidak sesuai mereka diputarbalikkan kembali ke arah Tangerang, Satpol PP juga akan melihat bagaimana protokol kesehatan diterapkan, apakah para pengendara di lokasi ini benar-benar menggunakan masker atau tidak, dan juga akan ditanyai apa tujuannya untuk menuju ke arah DKI Jakarta. Dan juga pihak dari kepolisian tadi juga mengatakan bahwa mengingat situasi arus lalu lintas yang terus meningkat, maka tidak menutup kemungkinan yang seharusnya penyekatan dibuka pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat akan diperpanjang sampai dengan pukul 23 ataupun pukul 24, melihat bagaimana situasi yang akan terjadi, bagaimana kendaraan ataupun mobilitas masyarakat menjelang malam hari dan juga tengah malaman nanti, apakah masih padat atau tidak. Hal ini tentunya keputusan akan diambil berdasarkan koordinasi yang dilakukan dari petugas kepolisian yang ada di lapangan dengan petugas yang ada di Polda Metro Jaya. Syaza. Febrian, kemudian dari pantauan Anda, apakah Anda lihat masih ada pengendara yang ada di situ tanpa STRP? Syaza, untuk pengendara tanpa STRP kami sebenarnya sudah melihat sejak kemarin, bahkan sampai dengan hari ini juga masih ada saja pengendara yang nekat untuk menerobos ataupun melobi petugas tidak membawa STRP namun ingin melanjutkan perjalanan menuju ke arah DKI Jakarta dari arah Tangerang. Namun polisi dengan tegas jika tidak memiliki STRP mereka harus putar balik dan juga menaati aturan tersebut. Hal ini dikarenakan bahkan untuk yang memiliki STRP saja mereka hanya diperbolehkan untuk lewat pada pagi hari, yaitu pada pukul 6 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Apalagi jika tidak memiliki STRP, maka petugas kepolisian akan dengan tegas meminta pengendara untuk memutar balik. Adapun beberapa alasan dari pengendara yang tidak membawa STRP, tadi kami sempat mendengar bahwa mereka mengatakan ingin melanjutkan perjalanan ke DKI Jakarta dalam rangka Hari Raya Idul Adha untuk dapat mengunjungi sanak saudara mereka. Beberapa di antara mereka juga merasa atau mengaku tidak mengetahui dengan adanya pos penyekatan yang ada di lokasi ini, dan juga mereka merasa bahwa penyekatan dilakukan sampai dengan tanggal 20 Juli saja, padahal Presiden sudah mengumumkan bahwa PPKM darurat dan juga pos penyekatan seperti ini akan dilakukan perpanjangannya dari mulai hari ini sampai dengan nanti tanggal 25 Juli 2021. Untuk itu para pengendara diminta untuk tidak mencoba untuk mengelabui petugas, karena untuk di Jalan Daan Mogot ini selain yang berada di depan Terminal Kalideres masih ada 2 pos penyekatan lainnya di Daan Mogot, artinya ada 3 pos penyekatan yang salah satunya berada di kilometer 11, sehingga dipastikan bahwa pengendara yang mengelabui petugas memotong jalan ini tidak akan lolos dari penyekatan yang dilakukan oleh petugas kepolisian. Demikian saja, kembali ke Anda di studio. Baik, Febrian Ahmad, terima kasih atas laporannya.